Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai pemuritan hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang kami boleh kerjakan sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu diajar dan dimuridkan lagi oleh firman Tuhan. Tolong kami Bapa, berikan kami hati yang rela dan mau diajar, sehingga kami dapat berubah sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Hai, shalom semuanya. Kita ketemu lagi di pemuritan Trio Group hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran kita dari firman Tuhan yang tertulis di Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa it takes the new you for the new normal. Dari pandemi ini kita belajar dan kita jadi mengerti bahwa musim yang baru, era yang baru selalu menuntut kita mau tidak mau, suka ataupun tidak, harus berubah dan harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Dalam kerohanian hal yang sama pun terjadi, karena Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Paulus berkata bahwa sebagai anak-anak Allah yang sekarang jadi warga kerajaan Allah, saudara dan saya harus ada perubahan, harus ada perbedaan. Tidak bisa sama lagi dengan waktu kita menjadi warga kerajaan dunia. Dan kita percaya bahwa perubahan itulah yang akan membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Dan itu cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita. Nah, perubahan yang kita harus lakukan itu tidak bisa perubahan yang asal-asalan, tambal sulam sana sini, dipoles sana sini, tetapi perubahan itu harus mendasar. Sampai Paulus berkata, it has to transform you. Transformasi harus terjadi di dalam diri kita. Nah, perubahan mendasar itu harus terjadi di akal dan di budi kita. Kita harus berubah cara pandang, mindset kita, pengertian kita, tapi kita juga berubah dari dalam diri, kepribadian kita, karakter kita pun harus berubah. Itulah perubahan mendasar yang diperlukan sehingga kita bisa siap masuk dalam new normal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita memperbaharui akal dan budi kita? Bagaimana caranya kita berubah dari dalam? Kalau komputer atau ponsel, kalau programnya hang, kalau rusak, itu masih bisa di-reboot. Komputer dan ponselnya masih bisa kita pakai, walaupun program memorinya yang lama itu hilang, old normalnya hilang sama sekali. Tetapi kan kalau akal dan budi kita, apa bisa di-off-kan dulu lalu kemudian di-on-kan lagi? Itu kan nggak bisa. Nah, sama seperti air kotor di dalam gelas. Kalau kita mau merubah air kotor itu jadi air bersih, caranya ya air kotor itu dibuang, dituang, lalu kemudian gelasnya dibersihkan dan kita isi lagi dengan air yang bersih. Tetapi kalau akal dan budi itu kan gak bisa dituang ya, dibuang, lalu kemudian dicuci gitu. Dengan rinso, dengan deterjen, dengan disinfektan, sehingga program-program yang error, program-program yang tidak baik itu bisa keluar gitu. Lalu kemudian kita isi lagi dengan perbaruan-perbaruan yang baik. Kan tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, caranya satu-satunya kita harus mengisi akal dan budi kita dengan hal-hal baik dan lebih lagi dengan firman Tuhan. Karena di sini adalah semua kebenaran, semua instruksi bagaimana hidup yang benar sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus banyak-banyak mengisinya dengan baca firman Tuhan. Seperti air yang kotor.
itu diisi terus, dengan air yang bersih. Lama-lama air yang kotor itu akan keluar dan isi gelas itu adalah air yang bersih. Contohnya seperti ini, saudara. Kalau ini adalah old normalnya kita, cara kita berpikir, cara kita bekerja, keahlian kita, skill kita, ini adalah kita yang lama. Lalu kita mau diperbaharui, kita harus mengambil air yang bersih, sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru, lalu kemudian firman Tuhan yang membersihkan, lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit. Lama-lama, apa yang lama ini akan keluar. Dan kalau yang lama ini keluar, perlahan demi perlahan, apa yang baru, apa yang bersih, itu akan mengganti. Dan kita diperbaharui dari dalam. Kalau ini dilakukan terus-menerus, kita akan dapatkan kita yang baru. Kita akan dibersihkan. Begitu cara kerjanya firman Tuhan. Setelah kita diperbaharui dengan cara yang seperti itu, kita menjadi kita yang baru, barulah kita bisa mengalami apa yang Paulus tuliskan di ayat 2 yang terakhir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita baru bisa mengerti hal-hal yang seperti ini. Lalu pertanyaannya, kenapa kita perlu untuk tahu apa yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna? Kenapa kita perlu tahu itu? Jawabannya sederhana, saudaraku. Karena new normal itu bicara mengenai masa depan. Masa depan tidak ada orang yang bisa mengetahui persis exactly the form of the new normal. Mungkin kita bisa mengimajinasinya, mungkin kita bisa memprediksi, meramalkannya, tetapi yang paling tahu dengan masa depan adalah Tuhan. Yang paling mengerti bagaimana cara untuk membentuk kita supaya kita bisa masuk dalam new normal dengan tepat, itu cuma Tuhan. Dan yang paling tahu berkat-berkat apa yang bisa Dia berikan kepada kita dalam new normal cuma Tuhan. So, kita perlu mengetahui kehendaknya, apa yang Dia inginkan, apa yang berkenan kepadanya, apa yang baik di mata Tuhan. Dengan cara-cara seperti ini, hari demi hari kita itu mendapatkan petunjuk, direction. Lalu kemudian kita dirubah dari dalam, dari karakter kita, dari kepribadian kita. Kita dirubah sedikit demi sedikit. God mold us. Sehingga apa? Sehingga pada satu waktu kita sudah siap masuk dalam new normal itu, dan kita sudah bisa menikmati new normal itu. Seorang motivator internasional, James Arthur Ray, itu dia menulis seperti ini: your business and results are reflection of you. Your business and results will grow in direct proportion to your own growth. Segala sesuatu dalam hidup kita akan berkembang, bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan diri kita sendiri. Kalau kita bertumbuh dalam pengetahuan, skill, keahlian, cara kita bekerja, disiplin kita bekerja, semangat kita bekerja, otomatis kualitas pekerjaan kita itu bertumbuh dan berkembang. Kalau perusahaan kita, bisnis kita, toko kita itu berkembang dalam manajemen, dalam sistem, dalam human resource, lebih baik lagi
itu pasti perusahaan kita akan menjadi lebih solid, perusahaan kita jadi lebih kuat dan bisa bertumbuh berkembang, yang dari satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga, yang dari satu kota bisa menjadi 4-5 kota, yang dari satu negara bisa ke bangsa-bangsa. Kalau kita secara pribadi, secara karakter itu bertumbuh, berkembang, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita menghargai orang lain, cara kita mengasihi orang lain itu berkembang, itu pasti keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Hubungan kita dengan teman sekerja, dengan satu tim, dengan bawahan kita, dengan atasan kita akan lebih menyenangkan dan suasana kerja akan lebih nyaman. Lalu hubungan kita dengan klien-klien kita itu akan lebih dekat dan akhirnya itu akan mendatangkan repeat order kepada kita. Hubungan kita dengan principals, dengan partner-partner kita akan jadi lebih kuat. Karena apa? Karena melihat perubahan dan karakter kita, dia bisa tahu bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati, ada banyak berkat yang bisa kita nikmati kalau kapasitas kita itu bertumbuh, kalau kita diperbaharui itu secara akal dan budi kita. Nah, ada banyak orang yang ingin berkat yang lebih besar, tetapi dia tidak bisa atau tidak mau memperbesar kapasitasnya. Apa yang terjadi? Kalau seseorang memegang sebuah beban yang jauh lebih besar daripada kekuatannya, daripada kemampuannya, beban itu pasti akan jatuh, itu yang pertama. Atau dia yang akan jatuh, lalu kemudian semua beban yang dia bawa itu akan hancur, akan terpental ke sana kemari dan akan berantakan. Orang yang menginginkan berkat yang jauh lebih besar, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar, keuangan yang jauh lebih besar, kemasyhuran, terkenal yang jauh lebih besar daripada kapasitasnya yang sekarang, itu biasanya akan mengalami kehancuran. Dan kalau sudah itu yang terjadi, mau tidak mau orang itu harus membersihkan semua kotoran yang terjadi. Dia harus bangkit lagi, dia harus memulai lagi, dia harus melakukan lagi pekerjaan yang selama ini sudah dia lakukan. Dan itu sangat berat. So, kalau saudara meminta dan berdoa untuk sesuatu yang lebih besar, untuk keluarga yang lebih harmonis, untuk perusahaan yang lebih maju, untuk karir yang lebih meningkat, untuk penjualan yang lebih besar, untuk bisnis yang terduplikasi dengan luar biasa di berbagai daerah atau di berbagai negara, pastikan saudara pun memperbesar kapasitas. Supaya apa? Supaya kita siap menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Karena air hanya akan bisa tertampung seberapa besar wadah yang tersedia. Tuhan hanya akan melimpahkan berkat besar kepada orang yang kapasitasnya sudah memadai. Saya berharap saudara mengerti prinsip ini, sehingga saudara tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Kalau kita mau maju dalam new normal, kita harus mau berkembang, kita harus mau bertumbuh, kita harus mau diperbesar kapasitas kita dalam segala hal, dari akal maupun budi kita. Karena hanya itu caranya kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di new normal. Hari ini Tuhan sudah berikan kepada kita kunci dan rahasia untuk masuk dalam new normal dan berkemenangan. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus
yang akan mengajar kalau kita kurang pengetahuan, kurang dapat mengerti. Roh Kudus juga akan menolong kalau kita satu saat mengalami deadlock, tidak mengerti jalan keluar dari satu hal. Lalu kemudian Roh Kudus juga akan memberikan kita kekuatan kalau kita merasa satu saat kita lelah, kita capek, kita letih. Dan Roh Kudus juga akan menghibur kita kalau suatu saat kita sedih karena kita mengalami berbagai-bagai hal atau kita mengalami kegagalan. Kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita yang menjadi penolong yang sejati. Dan yang kedua, kita sudah punya firman Tuhan yang menjadi buku panduan untuk hidup kita. Semua alat elektronik datang dengan buku panduan, tapi orang Indonesia jarang baca buku panduan, maunya nanya sama orang. Lebih gampang nanya sama orang. Jadinya hal-hal spiritual pun lebih gampang nanya sama orang. Maunya cari hamba Tuhan yang punya karunia bernubuat, tinggal tanya masa depan saya harus apa dan sebagainya. Nggak mau untuk menggali sendiri dari buku panduan yang sudah Tuhan kasih. Banyak orang sering dengan firman Tuhan, datang misa, datang ibadah rajin. Dia menguasai firman Tuhan, dia hafal firman Tuhan, tetapi dia mengerti firman, tetapi firman tidak diizinkan untuk membentuk dirinya, untuk merubah dirinya. So, hari ini berkat dalam new normal itu Tuhan sudah sediakan. Kunci untuk masuk dalam new normal dan berkemenangan itu Tuhan sudah jelaskan. Bagaimana cara memperbaharui akal dan budi kita sehingga kita berkembang, sehingga kapasitas kita diperbesar dan kita siap terima segala berkat yang Tuhan sediakan, itu Tuhan sudah jelaskan dengan rinci. Dan semuanya kembali berpulang kepada saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang, are you ready for the new normal? Are you willing to grow, to accept all the blessings that God already set up in the new normal? Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala saudaraku. Kita akan menutup pemuritan malam hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kemanapun engkau pergi, dan memberkati kedua tanganmu sehingga apapun yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Kembalilah dalam kehidupanmu, karena kau akan disertai berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus bersama dengan kita sekalian dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.